Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Aulia, saya dari kelas F semester 2 dengan NIM 40012 411013. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, dosen hukum internasional yaitu Pak Sintong Aryan Hutapea, SHMH, yang materinya berupa mengapa sih Vatika atau tata suci ini digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Nah, berikut penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus memahami konsep subjek hukum internasional terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang subjek hukum internasional itu sendiri. Nah, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta mampu menjalin hubungan hukum dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya. Umumnya yang diakui sebagai subjek hukum internasional adalah yang pertama, negara berdaulat seperti misalnya Indonesia, Amerika Serikat, Cina, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini biasanya organisasi internasional seperti PBB, WHO, atau ASEAN. Nah, yang ketiga, gerakan perjuangan kemerdekaan seperti PLO atau bisa kita sebut Palestina Liberation Organization. Nah, yang keempat itu individu dalam kasus tertentu, contohnya orang yang bisa diadili di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Nah, yang kelima ini entitas khusus, salah satunya tata suci atau Holy See. Jadi, meskipun tata suci bukan negara biasa seperti Indonesia atau Amerika Serikat, dia tetap diakui sebagai subjek hukum internasional karena perannya yang unik. Nah, di sini juga terdapat perbedaan antara tata suci dan Vatika. Banyak orang salah mengira bahwa Vatika dan tata suci itu sama, padahal sebenarnya berbeda. Vatika sendiri mempunyai pengertian seperti negara berdaulat terkecil di dunia, hanya memiliki 44 hektar yang merupakan wilayah fisik tempat pusat gereja Katolik berada. Nah, tata suci sendiri memiliki pengertian seperti lembaga pemerintah gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus dan memiliki pengaruh di dunia internasional. Mana yang diakui sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya adalah tata suci, bukan Vatika. Mengapa? Karena tata suci memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan dapat membuat perjanjian internasional. Kota Vatika hanyalah wilayah fisik yang berfungsi sebagai pusat administrasi. Nah, mengapa sih tata suci bisa menjadi subjek hukum internasional? Ada beberapa alasan utama yang menjadikan tata suci sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, sejarah panjang dalam diplomasi internasional. Tata suci memiliki sejarah panjang dalam hubungan internasional, jauh sebelum Vatika terbentuk pada 1129. Bahkan, sejak zaman Kaisar Romawi, tata suci sudah bertindak sebagai pemimpin dalam urusan internasional. Sebagai contoh, pada abad pertengahan, Paus sering menjadi penengah konflik antara negara di Eropa. Yang kedua, tata suci memiliki duta besar atau nuncio sejak abad ke-15, jauh sebelum banyak negara modern terbentuk. Banyak raja dan pemimpin dunia yang meminta nasihat moral dan politik dari Paus dalam sejarah. Yang kedua, ada Perjanjian Lentera 1929. Perjanjian Lentera adalah titik penting dalam pengakuan internasional terhadap tata suci. Perjanjian ini dibuat antara tata suci dan Italia yang berisi yang pertama, pengakuan bahwa Kota Vatika adalah negara berdaulat. Yang kedua, pengakuan antara tata suci memiliki hak untuk berhubungan dengan negara lain secara independen. Yang ketiga, Italia memberikan kompensasi kepada tata suci atas hilangnya wilayahnya setelah penyatuan Italia.
Perjanjian ini menjadi dasar bagi Tata Suci untuk berperan dalam hukum internasional. Nah, ada juga keanggotaan dalam organisasi internasional. Tata Suci adalah anggota atau memiliki status pengamat tetap di banyak organisasi internasional seperti yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tata Suci memiliki status pengamat tetap sejak 1164. Yang kedua, Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE. Yang ketiga, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO. Yang terakhir, Komite Palang Merah Internasional ICRs. Keikutan sertaan ini membuktikan bahwa Tata Suci diakui secara global secara entitas dengan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Dan ada juga hak untuk membuat dan meratifikasikan perjanjian internasional ini sendiri. Sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci dapat membuat perjanjian internasional disebut Konkondrat. Seperti Konkondrat dengan Jerman 1933, Konkondrat dengan Brazil 2008, Konkondrat dengan Portugal, Spanyol, dan banyak negara lainnya. Hak ini biasanya hanya dimiliki oleh negara, tetapi Tata Suci juga memilikinya. Nah, ada juga hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Tata Suci memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dengan mengirimkan perwakilan diplomatik yang statusnya setara dengan duta besar. Ini membuktikan bahwa negara di dunia mengakui Tata Suci sebagai aktor dalam hubungan internasional. Nah, implikasi Tata Suci sebagai subjek internasional karena statusnya sebagai subjek hukum internasional. Tata Suci memiliki beberapa hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki, hak untuk diakui, dan hukum internasional. Hak untuk berpartisipasi dalam diplomatik negara lain, hak untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional, hak untuk membuat dan meratifikasi perjanjian internasional. Nah, ada juga kewajiban yang dimiliki, kewajiban untuk mematuhi hukum internasional, kewajiban untuk mendukung perdamaian dunia dan hak asasi manusia. Ada juga kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan politik suatu negara secara langsung. Namun, Tata Suci bukan negara dalam arti biasa. Ada beberapa keterbatasan. Yang pertama itu tidak memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan wilayahnya. Yang kedua, tidak memiliki warga negara tetap, hanya terdiri dari rohaniwan dan pegawai tertentu. Yang terakhir, tidak memiliki ekonomi besar karena hanya bergantung pada sumbangan dari umat Katolik di seluruh dunia. Nah, contoh peran Tata Suci dalam diplomasi internasional. Nyatanya, bagaimana Tata Suci menggunakan status dalam hukum internasional? Yang pertama, mediator konflik internasional. Yang itu pada tahun 1178, Tata Suci menjadi penengah antara Argentina dan Chili mencegah perang antara kedua negara. Nah, ada juga pada tahun 2015, Paus Franciscus berperan dalam membangun kembali hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba. Nah, yang kedua itu dukungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Ini Tata Suci aktif dalam PBB, memperjuangkan isu perdamaian, pengungsian, dan lingkungan. Nah, yang ketiga ini kritikan terhadap konflik dan perang. Tata Suci menentang perang di Irak tahun 2003 dan mendukung penyelesaian damai untuk konflik di Timur Tengah. Nah, kesimpulannya itu, Tata Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena sejarah panjangnya pengakuan oleh komunitas internasional, kemampuannya menjalin hubungan diplomatik dan partisipasi dalam organisasi internasional, meskipun bukan negara dalam artian konvensional. Tata Suci memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional yang setara dengan negara berdaulat.
Jadi, Tata Suci atau Vatika ini termasuk subjek hukum internasional, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, yang dari pengertian, perbedaan, dan mungkin sejarah-sejarahnya, jadi Tata Suci yang sering disamakan dengan Vatika sebenarnya adalah lembaga pemerintah gereja Katolik yang memiliki status unik dalam hukum internasional. Meskipun Vatika adalah wilayah fisik, Tata Suci lah yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, kenapa? Karena pengakuan ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu terdapat 4 faktor. Yang pertama ada sejarah panjang dalam diplomasi internasional sejak abad pertengahan. Yang kedua, Perjanjian Lantera 1929 yang mengakui hak Tata Suci untuk berhubung dengan negara lain. Yang ketiga, keanggotaan dalam organisasi internasional seperti PBB dan OSCE. Nah, yang keempat ini hak untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian internasional atau bisa kita sebut konkordrat. Nah, sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci memiliki hak dan kewajiban layaknya negara, seperti menjalin hubungan diplomatik dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Namun, karena bukan negara biasa, Tata Suci tidak memiliki warga negara tetap, ekonomi besar, dan kekuatan militer. Dalam praktiknya, Tata Suci berperan aktif sebagai mediator konflik. Sebagai mediator konflik internasional, pendukung hak asasi manusia atau bisa kita sebut juga dengan HAM, dan suara moral dalam isu global. Dengan statusnya yang unik, Tata Suci tetap menjadi aktor penting dalam hukum dan diplomasi internasional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian, terima kasih.